Puji nama Tuhan, dalam kesempatan ini kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat GBI Keluarga Besar Medan Plaza. Salam satu hati, salam, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi, kalau selama ini kita senantiasa datang ke gereja untuk beribadah, maka saat ini izinkan kami untuk hadir di rumah Bapak Ibu bersama dengan seluruh keluarga untuk memuji, menyembah, berdoa, merenungkan firman Tuhan secara online atau streaming. Kiranya hal ini dapat menguatkan dan memberkati kita. Kami sampaikan apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan doa, konseling, pelayanan pastoral atau informasi seputar pelayanan, kami ada 24 jam. Dan dapat menghubungi call center kami di nomor 0811 615 8889. Saya ulangi sekali lagi, 0811 615 8889 atau 0811 617 1122. Saya ulangi sekali lagi, 0811 617 1122. Kami siap melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sehubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan seperti yang dapat dilihat di layar ini. Bank BCA atas nama GBI Rumah Persembahan, nomor rekening 8195 881 681. Saya ulangi sekali lagi, nomor rekening 8195 881 681. Atau Bapak Ibu juga bisa memberi melalui sistem pembayaran e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lainnya dengan cara memindai QR Code seperti yang kami tampilkan di layar ini. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat dan antusias di rumah kita masing-masing, terutama di masa-masa kita perlu memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Kuatkan dan teguhkan hati, percaya kepada Tuhan, tetap menjaga kebersihan serta milikilah pola hidup yang sehat. Salam satu hati Gereja Bethel Indonesia, Tuhan beserta kita. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang menyaksikan streaming di rumah-rumah. Saya percaya Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Percayalah, badai pasti berlalu. Mari dengan sukacita kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari dengan sukacita memuji Tuhan Bapak Ibu. Baik pagi, siang, dan malam, Tuhan ada bersama setiap kita. Dia membawa kita terbang tinggi melalui badai. Bagai Raja Wali, mari bersama-sama. Haleluya. Angkat imanmu, pujilah Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menemani kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Mari angkat pujian bersama. Firman-Mu Tuhan, menemani kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari.
berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan. Mari dengan iman bersamamu, bersama Tuhan dalam kemuliaan. firman-Mu Teguh penopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Ku teguh menopang. Katakan ku kan aman Tuhan dalam-Mu. Lebih lagi bersama, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Ku teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman. Kita aman di dalam Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Perlindungannya sempurna bagi umatnya. Engkau yang percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iman kami hanya kepada-Mu. Engkau gembala kami yang baik. Bersama umat-Mu, kami akan melalui badai di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Mari yang wanita angkat pujian dari Allah. adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang perkasa. Layak dipuji, layak disembah. Biarlah Tuhan hari ini setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagi setiap kami ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, ralabasanda Tuhan, bersama-sama pada hari ini kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dan pada hari ini Tuhan, sekali lagi izinkan setiap kami untuk kami datang kembali mendekat dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun, Engkau selalu membimbing dan mengarahkan setiap kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini izinkan setiap kami untuk kembali datang, menaikkan ucapan syukur kami, membawa setiap permohonan dan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu ya Aba. Tuhan, hari ini kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tetapi masing-masing setiap kami boleh membawa korban persembahan kami, pujian kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya untuk-Mu kami persembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan streaming pada hari ini, Saudara bisa buka kedua tanganmu di depan Tuhan. Mari bawa setiap doa-doa permohonan kita, bawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Kita percaya pada waktu kita menghampiri Tuhan, maka Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Mari buka kedua tangan kita, angkat hatimu, sembah Dia. Tiara lama sana, nalamo. Hinara lama so. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu selalu baru. Ya dalam sanda, dalam sanda, dalam sanda, dalam maso. Mari saudara angkat hatimu kepada Tuhan. Mari bawa doa-doa kita kepada Tuhan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk perjalanan kami di sepanjang hari-hari yang di depan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami.
Biarlah pada waktu kami berada di setiap rumah kami masing-masing, kami boleh berjumpa dalam setiap keluarga dengan keluarga setiap kami. Hadiratmu, hadiratmu, Tuhan, Engkau yang berkenan untuk memulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga pada hari ini, ya Tuhan. Turunlah berkat atas setiap keluarga-keluarga. Turunlah berkat-Mu, ya Tuhan, atas setiap para suami-suami, para istri-istri, bahkan para anak-anak setiap kami, ya Tuhan. Tuhan yang terus mengaruniakan kerukunan, damai-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap keluarga demi keluarga, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perlindungan Tuhan yang ajaib, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, jauhkan setiap kami dari hal-hal yang buruk, ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap keluarga-keluarga, setiap rumah tangga demi rumah tangga ada darah anak domba Allah. Kami mengolesi darah setiap pintu ambang rumah, setiap keluarga-keluarga. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sehingga setiap kutuk, setiap tulah tidak akan menghampiri rumah daripada orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan pada hari ini, Tuhan lewat darah-Mu, Engkau sudah mengubah setiap kutuk menjadi berkat, setiap kematian berubah menjadi kehidupan, sakit penyakit kami, oleh bilur-bilur Yesus, maka kami berkata kami sudah sembuh, kami sudah pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang terus menyertai setiap kami. Sekali lagi kami berkata Tuhan, kami perlu kehadiran-Mu, ya Tuhan. Mari berjalanlah bersama-sama dengan umat-Mu, berjalanlah bagi bersama-sama dengan setiap kami. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus urapi setiap kami. Kalau sampai kami sebentar akan mendengarkan sabda daripada firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu sekali lagi, ya Tuhan, sehingga firman-Mu pada hari ini boleh menuntun langkah-langkah setiap kami, buat kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, lakukan di hari-hari yang belum pernah kami lalui. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saya ingin menyapa setiap kita yang sedang menyaksikan streaming, kita yang berada di rumah, kita yang bersama-sama menikmati quality time bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, biarlah ini merupakan satu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini sedang berada di masa-masa yang sulit. Nah, kita sedang mendengar bagaimana pandemi COVID-19 itu terus berkembang, saudara. Ada hampir 200 negara, saudara, yang terjangkit daripada COVID-19. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan kita juga mendengar apa yang sedang terjadi di bangsa kita, bahwa epidemi daripada COVID-19 juga terus masih berkembang. Nah, saudara, kita berdoa supaya apa yang menjadi program daripada pemerintah, bahwa kita ini sedang social distancing, ya, maka saudara kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari setiap perkumpulan. Kita mulai menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, kita mulai menghindari banyak pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak-banyak orang.
Nah, saudara, sehingga kita mendapatkan sebuah instruksi dari pemerintah, maka kita harus bersama-sama dikatakan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Nah, biarlah saudara-saudara di waktu-waktu kita berada dalam rumah tangga keluarga kita, saudara, kita boleh menikmati keindahan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, saya ingin membacakan kebenaran daripada firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Nah, saudara, dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ini, saudara, ada dua pribadi, dua hamba Tuhan, dua anak Tuhan, saudara, ketika pada waktu Tuhan Yesus sedang berjalan setelah selesai pelayanan, saudara, maka dia menghampiri sebuah kampung. Nah, saudara, kampung ini tempat di mana Maria dan Marta itu tinggal. Nah, saudara, dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-38 menyebutkan, dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42 yang baru saja kita baca. Saudara, ini mengisahkan ada dua anak Tuhan yang membuka rumahnya, saudara, supaya Yesus itu masuk dan bersama-sama dengan mereka. Nah, akan tetapi saudara, apa yang terjadi dengan kedua pribadi ini? Nah, saudara, Alkitab menyebutkan, dikatakan bahwa ternyata antara Maria dan Marta itu memiliki ada dua perbedaan. Ada dua kesukaan. Saudara, Alkitab menyebutkan, dikatakan di dalam ayat yang ke-39 bahwa dikatakan Maria ini adalah pribadi yang suka duduk dekat kaki Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bahwa Maria itu adalah seorang yang suka untuk mendengarkan perkataan daripada Tuhan. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-40 saudara dikatakan tetapi Marta, Alkitab berkata bahwa pribadi yang sibuk sekali untuk melayani. Dan saudara, dua hamba Tuhan ini, saudara, Tuhan itu mengkategorikan, saudara, ternyata ada hal yang berbeda dari kehidupan mereka. Nah, saudara, mungkin kalau kita ditanya di antara kedua pelayanan ini yang mana paling penting? Nah, tentunya kita akan menjawab, saudara, dua-dua pelayanan ini adalah pelayanan yang penting. Akan tetapi, saudara, lihat dalam konteks pasal yang ke Lukas 10, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42, saudara, ternyata Maria itu merupakan, saudara, suatu pelayanan yang terbaik yang Alkitab sebutkan di dalam ayat yang ke-42. Dikatakan bahwa Maria itu adalah seorang yang memilih bagian yang terbaik. Dan dikatakan, saudara, lihat, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah kita ternyata untuk duduk dekat kaki Tuhan dan untuk terus mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, saudara, Alkitab menyebutkan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, kalau hari-hari ini, saudara, kita diizinkan selama beberapa waktu ke depan, saudara, lihat, untuk selalu bersama-sama dengan keluarga kita, untuk diam di rumah. Nah, saudara, ini merupakan waktu yang terbaik. Kita mengambil waktu kita untuk bersama-sama untuk diam,
untuk duduk mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, tetapi beda dengan kehidupan daripada Marta. Dalam ayat yang ke-41, saudara lihat, orang yang sibuk, yang melayani, dikatakan bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan yang didominasi itu dengan yang namanya kekhawatiran. Nah, saudara, kalau hari-hari ini kehidupan kita, saudara, kita mulai hidup, tingkat kekhawatiran kita itu mulai tinggi. Kita mulai berkata, jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan ini akan terjadi dalam kehidupan saya. Nah, saudara, Alkitab menyebutkan, saudara lihat, Matius pasal yang ke-6, saudara, kita harus pegang apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa dalam ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, ayat berikutnya Tuhan ingatkan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi daripada burung-burung itu? Nah, saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita di tengah-tengah tantangan, krisis, saudara lihat epidemik daripada COVID-19 yang sedang bekerja. Saudara, Tuhan minta kita, jangan kita khawatir. Katakan amin, saudara. Saudara, ini waktunya kita mulai bersama-sama meluangkan waktu kita untuk berdiam bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, Alkitab menyebutkan Marta, saudara, dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya apa? Saudara lihat, orang yang sibuk dengan segala sesuatu yang berurusan dengan dunia ini, saudara, Alkitab mencatat bahwa dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saudara, kita berdoa supaya setiap kehidupan kita, saudara lihat, ya, kita boleh memikirkan perkara-perkara yang di atas sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang terjadi pada waktu setiap kita ini mau duduk, kita mulai mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara, kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Saudara, Yesaya itu mengistilahkan orang yang mau duduk, orang yang mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Saudara, ada satu istilah dalam Yesaya pasal 40. Saudara lihat, dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-31. Alkitab menyebutkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, Yesaya menyebutkan bahwa orang yang duduk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara, Yesaya mengistilahkan bahwa kita ini merupakan pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara, apa yang akan terjadi pada waktu setiap kita dikatakan menantikan Tuhan? Apa yang terjadi pada waktu saya dan saudara mulai duduk mendengar apa yang Tuhan katakan? Di tengah-tengah kita mulai berada di rumah kita, bersama-sama dengan keluarga kita membangun mezbah. Saudara, Alkitab menyebutkan Tuhan janji. Maka dalam ayat yang ke-31 dikatakan, maka Tuhan itu akan memberikan kepada setiap kita, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara, ada kekuatan yang baru.
Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam perjanjian lama, saudara, untuk menerangkan kata menantikan Tuhan, saudara, ada 3 bahasa Ibrani yang dipakai kata daripada menantikan Tuhan. Nah, saudara, secara cepat saudara saya akan bagikan. Nah, yang pertama, saudara, kata yang pertama untuk menantikan Tuhan itu adalah dumia. Nah, dumia itu artinya saudara, kita ini mulai menantikan Tuhan itu dengan tenang. Kita menantikan Tuhan itu dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah. Katakan amin, saudara. Saudara, kata dumia yang pertama, saudara, maka kita mulai menantikan Tuhan dengan hati yang tenang. Bukan dengan hati yang galau. Bukan dengan hati yang saudara penuh dengan ketakutan. Bukan dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Alkitab menyebutkan, saudara, setiap kita mulai menantikan Tuhan dengan hati yang tenang, dengan percaya yang penuh kepada Allah, saudara, maka Alkitab mencatat pada waktu kita mulai menantikan dengan tenang, saudara, saya percaya Tuhan akan terus menambah-nambahkan iman kita. Saudara, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan bahwa kita harus menambahkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita harus terus menambahkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, iman kita bukan iman yang konyol. Tetapi Alkitab menyebutkan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima, kita harus menambahkan iman kita. Saudara lihat, berdasarkan kebajikan dan kepada kebajikan yaitu pengetahuan. Nah, saudara, ayo, biar pada waktu kita mulai menantikan Tuhan, di rumah kita masing-masing, saudara, ada dumia. Saudara, kita mulai belajar, kita mulai menambah-nambahkan pengetahuan kita. Karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan pada waktu saat-saat ini. Katakan amin. Nah, yang kedua, saudara, kata menantikan Tuhan itu diambil dalam bahasa Ibrani adalah cakah. Cakah artinya, saudara, lihat, kita ini mulai melekat kepada Tuhan. Cakah ini artinya, saudara, kita mulai memiliki hati yang rindu, hati yang haus kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara, ini merupakan satu mazmur yang Daud itu nyanyikan ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Saudara, dia berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Nah, saudara, ada satu pujian yang berkata seperti ini. Saya minta kunci C. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari sekali lagi panggil namanya, berseru saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari saya minta musik saja. Nah saudara lihat yang ketiga, kata menantikan Tuhan. Saudara itu diambil dari bahasa Ibrani yang berarti kafah. Saudara, kafah itu artinya saudara kita mulai menantikan Tuhan dengan harapan yang besar. Kita mulai memiliki harapan yang besar. Saudara lihat. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita harapkan. Saudara, kekayaan, jabatan, saudara, itu semua akan segera sirna. Akan tetapi saudara lihat, pada waktu kita mulai menantikan Tuhan, saudara, pengharapan kita itu besar. Saudara, kitab Ibrani menyebutkan, biarlah pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat. Saudara, yang dilabuhkan di belakang tabir. Artinya apa? Saudara lihat, sesuatu yang ditancapkan. Dan saudara lihat, itu kita memiliki sesuatu pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara lihat, ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini. Menantikan Tuhan. Saudara, pada waktu kita mulai duduk mendengar apa yang Tuhan katakan. Yang pertama, kita mulai dumia. Saudara, dumia itu berarti kita mulai menantikan Tuhan dengan tenang. Dengan kepercayaan yang penuh. Dengan tingkat iman yang penuh di depan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mulai cakah. Kita mulai datang dengan hati yang melekat. Dengan hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan kita mulai menantikan dengan pengharapan yang besar dari Tuhan. Nah saudara lihat, pada waktu kita mulai menantikan Tuhan. Dengan ketiga hal ini, saudara, Tuhan janji. Maka ada satu kekuatan yang besar, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saudara, pada waktu kita mulai menantikan Tuhan, saudara, maka dikatakan maka kita ini seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kekuatan yang baru yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini, saudara, kita ini seperti seekor burung raja wali. Tahukah saudara, burung raja wali ini merupakan burung yang begitu sangat luar biasa. Saudara, dikatakan bahwa burung ini memiliki usia yang cukup panjang. Saudara, dia bisa mencapai umur 70 sampai dengan umur 80 tahun. Nah, saudara lihat, burung ini punya kelebihan yang begitu luar biasa, melebihi daripada burung-burung yang lain. Saudara, burung raja wali, saudara, dikatakan bahwa dia memiliki itu panca indera yang begitu sangat tajam. Saudara, bayangkan, dia memiliki panca indera, dia bisa melihat jauh ke depan, itu sekitar 1 juta milimeter persegi. Sedangkan kita manusia itu hanya 200.000 milimeter persegi. Artinya apa? Saudara lihat. Saudara, 5 kali lipat daripada manusia. Saudara, dikatakan bahwa kelebihan daripada burung raja wali ini, saudara, dia memiliki cengkraman yang begitu kuat. Dia punya paruh yang begitu kuat. Bahkan saudara, burung ini juga memiliki sayap
Kekuatan sayap yang begitu sangat luar biasa. Pada waktu badai, pada waktu saudara lihat angin itu bertiup, saudara dia hanya bisa mengepakkan sayapnya. Tetapi apa yang terjadi saudara lihat dengan burung Raja Wali. Pada waktu dia berusia 40 tahun, saudara ada dua pilihan. Yang pertama dikatakan, apakah dia mau melanjutkan hidupnya sampai umur 70 dan 80 tahun. Atau dikatakan saudara lihat, dia berhenti stop sampai di usia 40 tahun. Oleh karena kenapa? Saudara, di usia 40 tahun, maka parunya itu mulai panjang. Cakar-cakarnya itu tidak memiliki, sudah begitu sangat panjang dan tidak memiliki daya cakar lagi. Bahkan sayap-sayapnya, bulu-bulunya, saudara lihat, saudara itu sudah mulai tidak baik. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali ini? Pada waktu dia putuskan untuk mau melanjutkan kehidupannya, saudara, maka burung ini dia cari tempat yang paling tinggi. Saudara, dia cari gunung batu, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh musuh. Dan saudara, dikatakan bahwa burung Raja Wali ini selama 6 bulan dia mulai berdiam, dia mulai tunggu, saudara, dia mulai menanti-nantikan. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali ini pada waktu dia mulai berdiam? Saudara, dia pelan-pelan mulai mematahkan setiap cakar-cakarnya. Dia mulai perlahan-lahan, saudara lihat, mulai mematahkan paruh yang sudah mulai panjang. Perlahan-lahan, saudara lihat, dia mulai mencabut setiap bulu-bulunya yang sudah tidak berfungsi lagi. Dan saudara, apa yang terjadi? Saudara lihat, selama 6 bulan dia mulai berdiam, dia mulai menanti-nantikan. Dan saudara, Alkitab menyebutkan sama seperti burung Raja Wali, pada waktu kita mulai menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita ada kekuatan yang baru. Saudara, saya percaya di depan kita badai ini belum berlalu. Akan tetapi Alkitab berkata, saudara, pada waktu kita seperti burung Raja Wali, saudara, maka kita akan siap untuk mengepakkan sayap kita. Dan kita akan terbang tinggi, terbang tinggi. Semakin keras badai itu, semakin keras goncangan itu. Saudara lihat, kita mulai kepakan sayap kita. Kenapa? Karena Alkitab menyebutkan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, berdoa dalam rumah kita masing-masing. Biarlah pujian yang kita naikkan, ya, saudara, itu memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Nah, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita angkat pujian yang tadi. Minta kunci A. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap kami yang menyaksikan streaming. Kami berdoa sekali lagi, Tuhan, biarlah kami boleh belajar sama seperti Maria. Kami boleh berhenti sejenak dari setiap kesibukan kami. Kami boleh berhenti sejenak dari setiap hiruk pikuk yang ada dalam dunia ini.
Dan hari ini izinkan setiap kami boleh duduk mendengar. Kami boleh menanti-nantikan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada waktu kami menantikan Tuhan, kami akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Oh rabataka daralaba sandaralaba takaralaba. Mari saudara berdoa di depan Tuhan. Minta kekuatan yang baru saudara. Minta kekuatan yang baru pada waktu engkau berada di rumah. Oh rabataka daralaba sandaralaba. Ini waktunya kekuatan daripada burung Raja Wali, kekuatan daripada sayap Raja Wali. Pada waktu dikepak, dia akan terbang untuk menghadapi badai kehidupan yang ada. Oh kami berdoa, Roh Kudus tolong kami. Tolong kami. Bukankah Roh-Mu membantu setiap kami dalam setiap kekurangan, dalam setiap kelemahan kami, ya Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah pada hari ini, Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati setiap kami, memberkati umat-Mu yang sedang menyaksikan streaming yang ada di rumah setiap kami masing-masing. Mari saudara kita buka kedua tangan kita di depan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.